Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Motovlog Project. Di video kali ini saya mau komparasi antara Beat Karbu 2012 versus Beat ESP 2015 gitu guys. Oke, ini adalah perang saudara komparasi saudara tua dan muda gitu guys. Setengah tua ya guys, setengah muda ya cuy, karena udah ada generasi new Beat ESP sih ya. Oke, kita bahas dari segi desain. Si Beat Karbu ini mempunyai desain serba sporty, serba lancip, serba kecil, serba pokoknya dia sporty banget. Dan di generasi Beat ESP atau Beat injeksi mengalami perubahan menjadi lebih besar gitu ya, serba membengkak tuh cuy. Dari area depan ini membengkak tuh, dari awalnya tuh slim jadi semok cuy, terus dari pendek sekarang ini pendek banget cuy, lebih pendek dibandingkan ini cuy. Secara desain ini sama-sama cuy ya, kok kalian komparasi tengok perbedaannya jauh banget cuy, walaupun kayaknya sama-sama soknya. Oke, apa ada perbedaan sok, kita ukur dulu menggunakan jari 5 jari. Sama cuy, untuk bottom shocknya sama, mungkin perbedaan di bagian rangka cuy ya. Oke, untuk bagian lampu Beat Karbu seperti ini slim banget dengan desain seperti ini. Dan di generasi Beat injeksi jadi semok dan seperti ini, lebih mengembang, lebih menyemok gitu. Oke, terus dari segi velg masih sama cuy, velg sama ya guys. Untuk cover kipas berbeda generasinya cuy ya, hanya berbeda. Terus untuk knalpot sama, cuman mungkin perbedaan di leher aja kayaknya cuy. Oke, terus di Beat Karbu ini ada apa itu ya, ada apa ya, mana dia, di dalam sini ada dinamo starter. Mana ya, tak dinamo starternya di bagian sini guys, di bawah sini ada dinamo starter kalau dalam sini. Dan di generasi Beat ESP sudah nggak ada cuy, karena udah menggunakan AJK starter. Tapi generasi Beat ESP injeksi yang starter kasar masih ada cuy. Terus untuk kunci kontak masih sama cuy ya, kayak shooter sama, ada spion, speedometer udah perubahan. Ini masih seperti generasi Beat ESP injeksi, mungkin hanya perubahan di area totok. Tapi yang di Beat ESP itu loh udah lebih berkelas gitu cuy. Untuk rem masih sama, menggunakan produk dari apa ya, NIS, tapi gampang punya kayak masih sama aja, masih sama aja. Pokoknya perbedaannya banyak banget cuy. Dari velg masih sama, dari generasi pertama sampai generasi Beat ESP itu masih menggunakan velg dari ini guys ya, paku gitu, nggak salah sih paku cuy. Honda apa ada cuy, aduh ini paku ya, paku 20. yang ini paku berapa cuy, tengok, paku 4 cuy, paku 4. Tapi masih satu produk dari paku. Ini bawaannya masih bantu ban dalam sebelum tubeless. Yang ini sudah saya ganti tubeless cuy. Dari segi ini tutup cover CVT ini dari generasi Vario sama, Vario Karbu, Vario 195 masih seperti ini cuy, kalau nggak salah ya. Betulnya seperti ini kalau yang Beat ESP. Dan ini kalau sini tuh nutupin untuk nutup cover radiator, apa cover nutupi dinamo starter. Kalau yang ESP lebih sporty cuy.
lebih diperkeren lagi tuh. Ini cuy, pikiran bit injeksi yang pertama starter kasar tuh masih seperti itu cuy, karena yang di SP udah berubah. Dari ini udah nggak ada produk karena dinamo starter udah dihilangkan cuy. Sini letak dinamo starter dihilangkan cuy. Pokoknya serba dihilangkan semua cuy ini cuy ya. Jadi untuk knalpot masih sama cuy. Oke, di bagasi cuy ya. Bagasi di bit karbu ini sangat sempit banget. Kita buka. Ini lagi patah cuy. Bagasi bit karbu untuk tangki ini masih 3,7 kalau nggak salah ya, lebih kecil, dan di bit injeksi lebih besar sedikit. Untuk bagasi seperti ini cuy, dia cuma segini, mungkin cukup untuk jas hujan dan kunci-kunci obeng, kunci busi dan peralatan lain lah gitu cuy. Dan di bagian dalamnya itu aki cuy, karena di bit karbu aki masih berada di dalam jok bagasi. Jadi kenapa jadi injeksi jadi lebih luas bagasinya, karena si akinya berada di dashboard di situ cuy. Oke, kita tengok di bit injeksi atau pokoknya dari generasi injeksi ke ESP bagasi lebih besar aja ya. Kita buka. Oke, ini dia generasi bit ESP seperti ini. Dan berbeda lagi di bit karbu nggak ada penutup cover tangki gitu cuy. Tapi yang di generasi injeksi sudah seperti ini, ada covernya tuh, seperti ini, dan bagasi lebih besar karena aki sudah berada di bawah sini tuh, di sana aja itu deh bagian itu. Jadi otomatis bagasi bisa lebih besar yang seharusnya di sini jadi dihilangkan tuh. Jadi makanya bagasi lebih besar dan bisa dipakai untuk touring jauh, untuk peralatan atau baju, bisa kamera gitu cuy. Pokoknya di generasi injeksi bagasi lebih diutamakan, tapi harus mengorbankan aki berada di bawah. Tapi jangan takut cuy, karena ini di bagian bagasi di bagian depthor ini lebih aman juga cuy, karena Honda memberikan fitur ruangan kedap air itu cuy. Jadi air itu nggak akan masuk walaupun kita melewati banjir. Karena saya sudah pernah juga sekali menerjang banjir cuy di daerah Siak gitu cuy. Banjirnya itu dalam segini, nutupin dari engine segini cuy. Jadi aki itu nggak masalah, tapi yang di CVT cuy, CVT sampai macet cuy, karena air masuk ke area CVT dan akhirnya si bel itu berdencet sampai gosong, bau gosong cuy. Karena si CVT ini kalau kena air nggak menggigit cuy, so pasti si CVT nya bakalan nggak berputar, malah dia seperti spin gitu. Nah, ini untung aja waktu itu nggak mogok, tapi yang di si putih-putih itu mogok cuy, karena yang baunya nggak kurang lihai. Kalau saya nggak banjir, saya mainin gasnya sedikit-sedikit biar si air itu tidak masuk ke dalam knalpot gitu cuy. Karena kalau udah masuk knalpot itu so pasti akan mogok cuy. Karena gimana, ibarat kata knalpot itu pernapasan gitu ya. Kalau pernapasan kena tutup, so pasti bakalan mati gitu, seperti kita juga gitu cuy. Tapi pengalaman saya menerjang banjir sekali, dan untung aja nggak sampai masuk ke head gitu cuy. Kecuali masuk knalpot dan belum masuk ke head. Kalau sudah masuk ke head, so pasti akan bongkar mesin gitu cuy. Tapi waktu itu langsung saya ganti oli cuy, karena takut oli itu masuk ke area CVT itu ya. Oke, mungkin perbedaan bagasi seperti itu cuy. Yang bagasi bit karbu lebih kecil ya cuy. Ya karena bagasi awal itu kan dia lebih simpel, lebih sporty, lebih slim, sporty ya tuh, coba lancip. Untuk reflektor pun lampunya generasi pertama kan seperti ini. Kalau untuk ininya hampir 11-12 cuy, yang situ lebih panjang sedikit ya, mungkin lebih panjang sedikit.
ya. Dan ini kelemahan di lampu pit itu bagian sini guys, sering patah. Kalau udah patah so pasti ini si headlamp ini oblak gitu, karena kekuatannya cuma di sini cuy. Jadi kalau sempat patah ini udah belas-belas nggak bisa, harus ganti cover ini apa bodi depan. Semuanya ya ada perubahan banyak itu ya. Dari sini pun ini lebih runcing ya. Menurut saya sih kalau bodi, menurut saya sih pribadi sih Yoyan si pit karbu. Nah ini terlalu besar, dan untuk jarak ke tanah itu coy, si pit karbu sejengkal, sedangkan di bit injeksi itu nggak ada sejengkal guys, lebih rendah. Jadi so pasti kalau kalian lewatin jalan rusak atau polisi tidur, si bit injeksi ini lebih rawan mentok gitu coy, karena dari bodinya tuh lebih, dari rangka pun lebih pendek dari ini cuy, sasisnya itu lebih pendek cuy. Kalau si bit karbu agak ke sana, sedangkan si bit injeksi itu lebih ke bawah cuy. Tengok, kalau bit karbu agak datar, ini ini tanda sering sampai habis cuy. Kalau udah pengalaman punya saudara sudah dilas babit gitu guys, karena sudah pecah di sini ya cuy. Oke, mungkin ini komparasi yang jarang dikomparasi, karena ini adalah generasi bit karbu versus bis injeksi, dan injeksinya pun ini udah yang terbaru dengan ISB nya gitu guys. Jadi mungkin komparasi ini bisa menjadi ilmu bagi kalian guys ya, perbedaan apa aja yang ada di bit karbu dan bit injeksi. Dan kalau menurut saya pribadi sih, dulu bit karbu ini adalah motor idaman saya. Dulu tuh saya pengen banget bit karbu dibandingkan Mio atau pabrikan sebelah itu, karena menurut saya bit ini motor 110 cc tapi enak dan gampang modifnya. Apalagi bit Honda Beat ini lebih banyak diminati di Indonesia, khususnya Matic ya guys ya, dan menjadi tulang punggung Honda dan menjadi motor paling laris di Indonesia gitu guys. Bisa mengalahkan semua motor-motor lain, semua sport. Pokoknya dia kemarin tuh nggak salah 2 juta umat, sekarang udah lebih lah cuy ya penjualannya. Dan oke, mungkin video sampai sini komparasi Honda Beat karbu dengan Beat FI Inject ESP. Mungkin kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa berikan saran kritik. Dan sampai jumpa di next video. Oke, see you next time, bye bye.